Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Herlinda, kelas 4D, mata kuliah Kajian Kurikulum dan Buku Teks, dosen pengampu Bunda Inang Irma Reskilah MPD. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang hakikat kurikulum dalam pendidikan. Apa aja sih yang terdapat dalam hakikat kurikulum dalam pendidikan? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, di hakikat kurikulum dalam pendidikan ini terdapat konsep kurikulum, tujuan kurikulum, dan fungsi kurikulum, dan peranan kurikulum. Jadi, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu konsep kurikulum. Konsep kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, materi pembelajaran, serta metode yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mencapai kompetensi tertentu. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di suatu lembaga pendidikan. Adapun beberapa perspektif dalam konsep kurikulum. Yang pertama ada kurikulum sebagai rencana pelajaran atau yaitu dokumen tertulis yang berisi rencana pembelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar, segala pengalaman yang diperoleh siswa baik di dalam maupun di luar kelas. Yang ketiga, kurikulum sebagai sistem bagian atau yang bisa kita sebut seperti bagian dari sistem pendidikan yang berinteraksi dengan komponen lain seperti guru, siswa, lingkungan, dan kebijakan pendidikan. Selanjutnya, ada istilah dalam kurikulum. Beberapa istilah yang penting berkaitan dengan kurikulum adalah yang pertama ada silabus. Silabus ini rincian materi pembelajaran dalam satu mata pelajaran untuk satu periode tertentu. Yang kedua, kompetensi dasar atau yang sering kita sebut dengan KD. KD ini adalah kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa dalam suatu mata pelajaran. Yang ketiga ada kompetensi inti atau yang biasa kita sebut dengan KI. Kompetensi inti ini adalah kompetensi yang menggambarkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki siswa. Yang keempat ada standar kompetensi lulusan atau yang sering kita sebut dengan SKL. SKL ini adalah kriteria minimal kemampuan siswa setelah menyelesaikan jenjang pendidikan. Yang kelima, ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut RPP. RPP ini adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru berdasarkan kurikulum. Selanjutnya, tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam proses pendidikan agar peserta didik dapat mencapai kompetensi yang diharapkan. Di sini di dalam peta konsep yang sudah saya buat ada pun 4 tujuan kurikulum. Yang pertama ada mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua, membentuk karakter dan kepribadian. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik menghadapi kehidupan. Yang keempat, menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman. Jadi tadi ada 4 tujuan. Jadi yang pertama tadi ada mengembangkan potensi peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang kedua, membentuk karakter dan kepribadian. Kurikulum berperan
dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan budaya bangsa. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik menghadapi kehidupan, baik itu dalam dunia kerja, melanjutkan pendidikan, atau hidup bermasyarakat secara aktif dan produktif. Yang keempat, menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum dirancang agar relevan dengan perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan dinamika sosial. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Kurikulum memiliki berbagai fungsi bagi berbagai pihak dalam ekosistem pendidikan. Di sini dalam peta konsep yang sudah saya buat, adapun fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum itu untuk guru, peserta didik, tenaga pendidik, sekolah atau pengelola pendidikan dan masyarakat. Jadi fungsi guru bagi guru adalah sebagai panduan dalam proses pembelajaran, termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, membantu guru dalam menentukan metode dan strategi pengajaran yang sesuai. Yang ketiga, menjadi acuan dalam penyusunan bahan ajar dan evaluasi hasil belajar peserta didik. Fungsi kurikulum bagi peserta didik adalah yang pertama sebagai pedoman dalam memperoleh ilmu dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, membantu peserta didik mengembangkan potensi, bakat, dan minat mereka. Yang ketiga, menjadi dasar untuk menyiapkan peserta didik dalam menghadapi dunia kerja atau pendidikan lanjutan. Fungsi kurikulum bagi tenaga kependidikan seperti kepala sekolah, pengawas, dan lain sebagainya. Yang pertama ada sebagai panduan dalam pengelolaan dan pengembangan mutu pendidikan di sekolah. Yang kedua, menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program sekolah. Yang ketiga, membantu dalam monitoring dan evaluasi efektivitas pendidikan di sekolah. Fungsi kurikulum bagi sekolah atau pengelola pendidikan. Yang pertama, sebagai acuan dalam menentukan kebijakan pendidikan di tingkat sekolah atau daerah. Yang kedua, menjadi dasar dalam menyusun program kerja sekolah, termasuk penyediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, mendorong inovasi dalam sistem pembelajaran agar lebih efektif dan relevan. Fungsi kurikulum bagi masyarakat adalah yang pertama, memberikan panduan bagi orang tua dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka. Yang kedua, membantu masyarakat dalam memahami tujuan dan arah pendidikan nasional. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi dunia industri dan dunia kerja dalam menentukan standar kompetensi kelulusan. Selanjutnya, peranan kurikulum. Di peta konsep saya di sini sudah saya buat. Yang pertama ada fungsi konservatif, fungsi kreatif, dan fungsi kritis. Yang pertama, peranan kurikulum dalam fungsi konservatif berkaitan dengan pemeliharaan, penyebaran, dan pelestarian nilai-nilai budaya, norma, dan tradisi suatu masyarakat. Fungsi konservatif dalam kurikulum memastikan bahwa generasi muda menerima warisan intelektual, sosial, dan moral dari generasi sebelumnya. Berikut adalah beberapa peran utama kurikulum dalam fungsi konservatif. Yang pertama, pelestarian nilai dan budaya.
Kurikulum membantu menjaga identitas budaya dengan mengajarkan sejarah, bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai lokal maupun nasional. Yang kedua, membantu membentuk karakter peserta didik agar tetap menghargai warisan budaya leluhur. Yang kedua, ada pewarisan ilmu pengetahuan dan tradisi. Kurikulum menjadi sarana untuk meneruskan ilmu pengetahuan, teknologi, serta praktik sosial yang sudah berkembang dalam masyarakat. Lalu, memastikan bahwa warisan intelektual dari masa lalu tetap hidup dan dapat digunakan dalam konteks modern. Yang ketiga, mempertahankan stabilitas sosial. Kurikulum membantu menciptakan keteraturan sosial dengan menanamkan norma, etika, dan nilai-nilai yang dianggap penting bagi keberlanjutan masyarakat. Pendidikan karakter dalam kurikulum memastikan bahwa peserta didik memahami pentingnya kerjasama, toleransi, dan keteraturan sosial. Yang keempat, menjaga identitas nasional. Kurikulum berperan dalam membentuk rasa cinta tanah air melalui pendidikan kewarganegaraan, sejarah nasional, dan budaya bangsa. Membantu kesadaran agar pentingnya menjaga keutuhan negara dan memahami peran sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Yang kelima, menanamkan agama dan moralitas. Kurikulum sering memasukkan pendidikan agama dan moral sebagai bagian penting dalam pembentukan kepribadian yang baik, mengajarkan etika, sopan santun, dan nilai-nilai moral agar generasi muda memiliki landasan yang kuat dalam bertindak dan berperilaku. Selanjutnya, kurikulum memainkan peranan penting dalam fungsi kreatif dalam menyediakan struktur pendidikan yang mendorong pelajar untuk berpikir secara inovatif, menyelesaikan masalah secara kritis, dan mengekspresikan ide dengan cara yang unik. Berikut adalah beberapa peranan utama kurikulum dalam fungsi kreatif. Yang pertama, menyediakan ruang untuk eksplorasi ide. Kurikulum yang fleksibel memberi peluang kepada pelajar untuk menerka ide baru tanpa kekangan yang terlalu ketat. Subjek seperti seni, musik, penulisan kreatif, dan reka bentuk membolehkan pelajar mengembangkan kreativitas mereka. Yang kedua, meningkatkan pemikiran kritis dan penyelesaian masalah. Aktivitas pembelajaran yang menekankan pemikiran kritis menggalakkan pelajar mencari penyelesaian baru terhadap cabaran. Kurikulum STEM atau yang sering kita sebut sains, teknologi, kejuruan matematik, dan proyek berbentuk penyelidikan membantu melatih daya kreativitas dalam menyelesaikan masalah dunia nyata. Yang ketiga, menggalakkan pembelajaran berasaskan proyek. Proyek yang melibatkan reka cipta, penulisan kreatif, atau inovasi teknologi membantu pelajar mengasah bakat mereka. Pembelajaran berasaskan proyek membolehkan pelajar bekerja secara kolaboratif dan mengasah kemahiran kreatif mereka. Yang keempat, menyediakan pesekitaran pembelajar yang menginspirasi. Kurikulum yang memberi kebebasan kepada guru untuk menggunakan pendekatan inovatif dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik. Penggunaan teknologi
simulasi, dan aktivitas interaktif dalam kurikulum boleh membantu meningkatkan kreativitas pelajar. Yang kelima, mempromosikan ekspresi diri dan identitas individu. Kurikulum yang memberi ruang kepada pelajar untuk berkarya dan menyuarakan pendapat mereka akan membantu membina keyakinan diri. Peluang seperti pembentangan, lakonan, dan penulisan kreatif dapat meningkatkan keberanian mereka untuk berinovasi. Yang terakhir, kurikulum memainkan peranan penting dalam fungsi kritis pendidikan, terutama dalam membentuk pemikiran analitis, reflektif, dan kreatif di kalangan pelajar. Berikut adalah beberapa peranan utama kurikulum dalam fungsi kritis. Yang pertama, membangun kemampuan berpikir kritis. Kurikulum yang dirancang dengan baik mendorong pelajar untuk menganalisis, menilai, dan membuat keputusan berdasarkan bukti serta logika yang kuat. Mata pelajaran seperti sains, falsafah, dan kajian sosial memberi ruang kepada pelajar untuk mempertanyakan konsep-konsep yang ada. Yang kedua, menggalakkan kesadaran sosial dan politik. Kurikulum yang kritis membantu pelajar memahami isu-isu semasa seperti ketidakadilan sosial, hak asasi manusia, dan politik global. Melalui pendekatan ini, pelajar dapat menilai sistem sosial dan berkontribusi kepada perubahan yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Dengan memberi kebebasan dalam pembelajaran, pelajar digalakkan untuk berpikir di luar kebiasaan dan menghasilkan ide-ide baru. Kurikulum menekankan proyek penyelidikan dan penyelesaian masalah dapat memupuk daya cipta yang lebih tinggi. Yang keempat, menyediakan pelajar untuk kehidupan nyata. Kurikulum yang kritis hanya memberi tumpuan kepada teori, tetapi juga ada aplikasi dalam kehidupan. Jadi itu tadi isi dari dalam hakikat kurikulum dalam pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.